Hidup seringkali membawa kita pada perjalanan yang penuh tantangan, seperti menaiki roller coaster di tengah badai. Di dunia yang serba cepat ini, perasaan kewalahan dan stres menjadi hal yang umum. Namun filsafat stoikisme menawarkan panduan praktis untuk menghadapi berbagai tipe individu yang dapat mengganggu ketenangan batin kita. Mari kita jelajahi bagaimana prinsip-prinsip stoik dapat membantu kita menghadapi mereka. 1. Individu manipulatif. Orang-orang manipulatif seringkali menggunakan pesona dan karisma untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seringkali dengan mengorbankan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan tidak bereaksi secara impulsif terhadap provokasi. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dengan menjaga ketenangan dan kesadaran diri, kita dapat mengenali manipulasi dan menetapkan batasan yang sehat. 2. Kritikus konstan kritik yang terus-menerus dapat merusak kepercayaan diri kita. Stoikisme mendorong kita untuk mengevaluasi kritik secara objektif. Apakah itu valid atau tidak? Jika valid, gunakan sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi. Jika tidak, abaikan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kita sering kali lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat kita sendiri, padahal seharusnya sebaliknya. 3. Teman dangkal. Teman yang hanya hadir saat senang dan menghilang saat sulit bukanlah teman sejati. Stoikisme menekankan pentingnya hubungan yang mendalam dan bermakna. Seneca menyarankan kita untuk mencari teman yang dapat membantu kita tumbuh dan berkembang, bukan hanya mereka yang hadir untuk kesenangan sesaat. 4. Pendengar yang tidak memperhatikan. Di era digital ini, banyak orang sulit memberikan perhatian penuh dalam percakapan. Stoikisme mengajarkan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian sebagai bentuk empati dan penghargaan terhadap orang lain. Jika seseorang tidak dapat memberikan perhatian penuh, pertimbangkan kembali nilai hubungan tersebut. 5. Individu yang kurang empati. Orang yang tidak menunjukkan empati cenderung mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga jarak dari individu seperti itu dan fokus pada hubungan yang saling mendukung dan penuh pengertian. Dengan demikian kita melindungi kesejahteraan emosional kita sendiri. 6. Pengganggu konstan. Pengganggu seringkali mencoba memprovokasi kita untuk mendapatkan reaksi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi terhadap provokasi tersebut dan menjaga ketenangan batin. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebencian terhadap orang lain hanya akan menyakiti diri kita sendiri. 7. Korban abadi. Beberapa orang selalu merasa menjadi korban dan enggan mengambil tanggung jawab atas hidup mereka. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan tidak terjebak dalam pola pikir korban. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih proaktif dan bermakna. 8. Individu bermuka dua. Orang yang bersikap manis di depan tetapi berbicara buruk di belakang dapat merusak kepercayaan. Stoikisme menyarankan kita untuk berhati-hati dalam memilih teman dan menjaga hubungan dengan orang-orang yang jujur dan tulus. Dengan demikian, kita membangun lingkungan yang sehat dan mendukung. 9. Individu beracun. Orang beracun membawa energi negatif dan dapat mempengaruhi kesejahteraan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menetapkan batasan yang sehat dan menjaga jarak dari individu seperti itu. Fokus pada hubungan yang positif dan mendukung akan membantu kita menjaga ketenangan batin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat menghadapi berbagai tipe individu yang menantang dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ingatlah bahwa kita memiliki kendali atas reaksi dan sikap kita sendiri. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup yang lebih damai dan bermakna. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana stoikisme dapat membantu menghadapi individu manipulatif, Anda dapat menonton video berikutnya. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini dalam memahami stoicisme dan seni melepaskan. Ingat, setiap hal yang Anda lepaskan bukan hanya sebuah akhir, tetapi juga sebuah awal. Sebuah ruang baru untuk pertumbuhan, untuk ketenangan,
untuk hidup yang lebih jernih. Semoga video ini menginspirasi Anda untuk merefleksikan apa yang perlu Anda lepaskan demi hidup yang lebih damai dan bermakna. Tekan suka, berlangganan, dan bagikan komentar Anda. Kami ingin tahu bagaimana proses melepaskan telah membentuk perjalanan Anda. Tetap kuat, teruslah melangkah, dan rangkul kebebasan. Sampai jumpa di video berikutnya.